Kemenangan Kiandra Ramadipa di sirkuit Estoril kemarin bukan sekadar podium biasa bagi dunia balap roda 2 Indonesia. Hasil ini menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan pembalap muda tanah air kini mulai berbicara banyak di level Eropa. Setelah nama Veda Ega Pratama yang lebih dulu mencuri perhatian, grafik performa impresif yang ditunjukkan oleh Ramadipa kini memicu diskusi hangat di kalangan pengamat otomotif mengenai langkah penjenjangan karirnya berikutnya. Salah satu rumor yang paling santer dibicarakan adalah peluang besar dirinya untuk menembus kelas Moto3 pada musim 2027 mendatang. Seberapa besar peluang Ramadipa untuk mendapat slot kursi di Moto3? Dan apa respon Ramadipa? Yuk kita bahas. Kemenangan di Estoril kemarin memperlihatkan bagaimana kematangan strategi seorang Ramadipa. Sejak awal race, fokus utamanya adalah menjaga ritme agar tidak terlepas dari rombongan depan. Rama secara sadar memanfaatkan keunggulan motor Honda NSF 250 ERW di area fast corner, meskipun sirkuit Estoril memiliki banyak karakter stop and go. Melalui diskusi intensif bersama tim mekanik sejak sesi latihan hari Jumat, Rama memutuskan untuk menggunakan konfigurasi gearing yang lebih pendek. Keputusan teknis ini diambil untuk mengompensasi jalur keluar tikungan Estoril yang mayoritas merupakan tanjakan atau uphill. Meski arah angin di sirkuit terus berubah dan sempat mempersulit top speed di trek lurus, Rama mampu memaksimalkan sektor 2 dan sektor 3 yang sangat teknikal sebagai area utama untuk melakukan overtaking. Jika ditarik mundur, performa solid pembalap asal Sleman ini tidak lepas dari sistem penjenjangan terstruktur yang ia lalui. Memulai karir di Astra Honda Racing School pada tahun 2022, Rama langsung dihadapkan pada adaptasi motor prototype melalui NSF 100. Pengalaman ini krusial, karena karakter motor prototype sepenuhnya berbeda dengan motor berbasis produksi massal seperti kelas underbone di kejurnas lokal. Dalam prosesnya, komunikasi yang kuat dengan mekanik serta riding coach menjadi kunci utama Rama dalam menjaga kesiapan mental. Di Eropa, tantangan terbesar tidak hanya datang dari rival di lintasan, melainkan bagaimana seorang pembalap muda mampu mengelola regulasi nutrisi, menjaga berat badan, dan mengontrol emosi saat tekanan balapan meningkat di hari Sabtu dan Minggu. Melihat perkembangan saat ini, bayangan untuk menduetkan Veda Pratama dan Kiandra Ramadipa di bawah bendera Honda Tim Asia pada Moto3 2027 bukan lagi hal yang mustahil. Berkaca pada performanya yang luar biasa, Veda Pratama nampaknya akan mempertahankan posisinya di tim tersebut. Oleh karena itu, perebutan kursi kedua justru akan berpusat pada slot yang saat ini ditempati oleh pembalap asal Jepang, Zen Mitani. Namun, skenario ini terbentur oleh regulasi batasan usia. Pembalap kelahiran 4 Desember 2009 ini saat ini baru menginjak usia 16 tahun, yang berarti pada musim 2027 ia akan berusia 17 tahun. Berdasarkan aturan terbaru Dorna, usia minimal untuk menembus kelas Moto3 dunia adalah 18 tahun. Satu-satunya jalan pintas bagi Ramadipa adalah dengan meraih posisi klasemen akhir 3 besar di ajang Moto3 Junior atau Red Bull Rookies Cup. Jika target tersebut terpenuhi, Rama berhak mendapatkan fasilitas eksklusif berupa pengecualian batas usia untuk debut di Moto3 dunia pada umur 17 tahun, regulasi yang sama dengan yang didapatkan oleh Veda Pratama sebelumnya. Jalur menuju grid kejuaraan dunia tentu tidak akan dilalui Ramadipa sendirian. Persaingan internal di koridor talent Honda Asia dipastikan berjalan sangat ketat. Di kubu Jepang, ada talenta muda berusia 17 tahun, Ryota Ogiwara, yang juga mengincar promosi serupa. Sementara dari kubu Thailand, pembalap berusia 20 tahun yang lebih berpengalaman, Kiatisak Singapong, turut membidik kursi yang sama. Belum lagi jika Zen Mitani mampu menunjukkan grafik peningkatan dan dipertahankan oleh manajemen internal Honda. Jika skenario kursi di Honda Tim Asia tertutup, pergeseran peta politik di pedok bisa saja terjadi. Tim-tim satelit Honda lainnya tentu akan menjadi opsi logis berikutnya
bagi manajemen Astra Honda untuk menempatkan pembalap mereka. Bahkan, jika melihat fleksibilitas penjenjangan modern saat ini, beralih ke kubu rival seperti KTM juga bukan hal yang mustahil demi mengamankan tempat di grid kejuaraan dunia. Dinamika ini membuat kiprah para talenta muda Asia di Eropa menjadi sangat menarik untuk terus dipantau. Menanggapi segala spekulasi tersebut, Ramadipa sendiri memilih untuk bersikap realistis. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan musim balap secara bertahap tanpa ingin terbebani oleh target jangka panjang yang terlalu dini. Baginya, proses adaptasi dan pengumpulan data di sirkuit Eropa jauh lebih krusial untuk mematangkan kemampuannya sebelum benar-benar melangkah ke panggung kejuaraan dunia. Melihat performa dan kedewasaan taktis yang ia miliki, peluang Indonesia untuk menambah keterwakilan di ajang World Championship jelas terbuka lebar, asalkan syarat finish di peringkat top 3 mampu dipenuhi. Bagaimana menurut kalian mengenai peta persaingan para pembalap Asia ini? Tuliskan analisis kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Ya, kalau soal itu untuk tahun depan, sebenarnya musim 2026 ini masih panjang ya. Jadi saya nggak mau memikirkan tahun depan dulu, saya mau fokus untuk tahun ini karena race by race itu tentunya sangat penting dan saya mau fokus dengan diri saya sendiri dan juga saya ingin memberikan yang terbaik karena juga tentunya itu World Championship itu juga mimpi saya dan tentunya saya ingin mencapai mimpi itu tapi saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk tahun ini dulu, jadi saya tidak ingin mempressure diri saya untuk memikirkan apa yang akan terjadi di tahun depan. Them ringing out, and Indonesia really a country making a name for itself in the world of motorsport at the moment. We've seen absolutely fantastic riders lately, and Kiandra Ramadipa, the latest in a long line of fantastic riders in this class. Of course, these riders just celebrating with soda. And now for the photo. Ahead of the class photo. On the top step of the podium, please. Well, they can now go and celebrate. The job is done. Only one race in the Moto3 Junior class here in Estoril. And here are the final results. Kiandra Ramadipa is your race winner for the Moto3 Junior World Championship race here in Estoril.